Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Dwi Ananda dengan NPM 20110801117 akan memaparkan materi yang pertama, yaitu biografi John L. Holland. John Lewis Holland 21 Oktober 1919 sampai 27 November 2008 adalah seorang profesor sosiologi emeritus di Universitas Johns Hopkins dan seorang psikolog Amerika. Beliau meninggal pada tanggal 27 November tahun 2008 di Union Memorial Hospital. Holland paling dikenal sebagai pencipta model pengembangan karir. Holland lahir pada tanggal 21 Oktober 1919 di Omaha, Nebraska, merupakan salah satu anak dari 4 bersaudara. Ayahnya berimigrasi dari Inggris ke Amerika Serikat ketika ia berusia 20 tahun dan bekerja sebagai buruh, sedangkan ibunya adalah seorang guru sekolah dasar. Holland akhirnya mempelajari psikologi di Perancis dan matematika di Universitas Kota Omaha atau sekarang University of Nebraska di Omaha dan lulus pada tahun 1942. Prinsip-prinsip kepribadian Holland. Kepribadian seseorang menurut Holland merupakan hasil dari keturunan dan pengaruh lingkungan. Ossipeu tahun 1983, Winkel dan Hastuti tahun 2005 menjelaskan bahwa pandangan Holland mencakup 3 ide dasar, yaitu yang pertama, semua orang dapat digolongkan menurut patokan sampai berapa jauh mereka mendekati salah satu di antara 6 tipe kepribadian, yaitu tipe realistik atau the realistic type, tipe peneliti atau pengusut atau the investigative type, tipe seniman atau the artistic type, tipe sosial atau the social type, tipe pengusaha atau the enterprising type, dan tipe konvensional atau conventional type. Semakin mirip seseorang dengan salah satu di antara 6 tipe itu, maka tampaklah padanya ciri-ciri dan corak perilaku yang khas untuk tipe yang bersangkutan. Yang kedua, berbagai lingkungan yang di dalamnya orang hidup dan bekerja dapat digolongkan menurut patokan sampai berapa jauh suatu lingkungan tertentu mendekati salah satu model lingkungan atau model environment. Ketiga, perpaduan antara tipe kepribadian tertentu dan model lingkungan yang sesuai menghasilkan keselarasan dan kecocokan okupasional atau occupational homogeneity, sehingga seseorang dapat mengembangkan diri dalam lingkungan okupasi tertentu dan merasa puas. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rania Sabila. Kepada Rania, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Manrihu, 1992-70, berpendapat bahwa ada 4 asumsi yang merupakan jantung teori Holland, yaitu 1. Kebanyakan orang dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 6 tipe: realistik, investigatif, artistik, sosial, giat atau suka berusaha, dan konvensional. 2. Ada 6 jenis lingkungan: realistik, investigatif, artistik, sosial, giat atau suka berusaha, dan konvensional. 3. Orang menyelidiki lingkungan-lingkungan yang akan membiarkan atau memungkinkannya untuk melatih keterampilan-keterampilan dan kemampuan-kemampuannya, mengekspresikan sikap-sikap dan nilainya, dan menerima masalah-masalah serta peranan-peranan yang sesuai. 4. Perilaku seseorang ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan ciri-ciri lingkungan. Manrihu 1977-78 juga menambah 3 asumsi tentang orang-orang dan lingkungan-lingkungan. Asumsi-asumsi ini adalah: 1. Konsistensi. Pada diri seseorang atau lingkungan, beberapa pasangan tipe lebih dekat hubungannya daripada yang lainnya. Misalnya, tipe-tipe realistik dan investigatif lebih banyak persamaannya daripada tipe-tipe konvensional dan artistik. 2. Diferensiasi. Beberapa orang atau lingkungan lebih dibatasi secara jelas daripada yang lainnya. Misalnya, seseorang mungkin sangat menyerupai suatu tipe dan menunjukkan sedikit kesamaan dengan tipe-tipe lainnya, atau suatu lingkungan mungkin sebagian besar didominasi oleh suatu tipe tunggal. 3. Kongruensi. Berbagai tipe memerlukan berbagai lingkungan. Misalnya, tipe-tipe realistik tumbuh dengan subur dalam lingkungan-lingkungan realistik karena lingkungan seperti itu membiarkan kesempatan-kesempatan dan menghargai kebutuhan-kebutuhan tipe realistik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Doni. Saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Rania. Tipe-tipe kepribadian menurut Holland.
Yang pertama, realistis. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang berorientasi kepada penerapan. Yang kedua, investigatif. Tipe kepribadian investigatif ini ditandai dengan adanya suatu tugas-tugas yang memerlukan kemampuan bersifat abstrak dan kreatif. Di dalam lingkungan ini, individu lebih menyukai metode yang menggunakan berpikir secara logis untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga, sosial. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang bersifat membantu orang lain. Ciri-ciri dari tipe model ini adalah pandai bergaul dan berbicara, bersifat responsif, bertanggung jawab, kemanusiaan, bersifat religius, membutuhkan perhatian, memiliki kecakapan verbal, hubungan antar pribadi, kegiatan-kegiatan rapi dan teratur, menjauhkan bentuk pemecahan masalah secara intelektual, berorientasi pada perasaan. Yang keempat, konvensional. Tipe model ini pada umumnya memiliki kecenderungan terhadap kegiatan verbal. Ia menyenangi bahasa yang tersusun baik, numerikal atau angka yang teratur, menghindari situasi yang kabur, senang mengabdi, mengidentifikasi diri dengan kekuasaan, memberi nilai yang tinggi terhadap status dan kenyataan materi, dan mencapai tujuan dengan mengadaptasikan diri ketergantungan pada atasan. Yang kelima, usaha atau tipe enterprising. Tipe model ini memiliki ciri khas, diantaranya menggunakan keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai orang lain atau mempengaruhi orang lain, menganggap dirinya paling kuat, jantan, mudah untuk mengadakan adaptasi dengan orang lain, menyenangi tugas-tugas sosial yang kabur, perhatian yang besar pada kekuasaan, status dan kepemimpinan, serta agresif dalam kegiatan lisan. Dan yang terakhir, yang keenam, artistik. Tipe model ini, orientasi ini memiliki kecenderungan yang berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung, yang bersifat sosial dan suka menyesuaikan diri. Baik, selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Gina Kori Dinwati. Model lingkungan menurut Holland. Tipe kepribadian dan model lingkungan memiliki satu perangkat konstruksi yang sama. Maka hal ini yang memungkinkan pengelompokan orang dan lingkungan dalam istilah yang sama, dan yang memungkinkan untuk membandingkan hasil pemasangan orang dan lingkungan. 6 model lingkungan Holland adalah 1. Lingkungan realistik atau realistic environment. Lingkungan kerja tipe realistik menuntut kegunaan fisik pada individu. 2. Lingkungan investigasi atau investigative environment. Orang model orientasi intelektual dalam lingkungan nyatanya mencari solusi dari persoalan yang berkenaan dengan keterampilan dan minat keilmuan. 3. Lingkungan artistik atau artistic environment. Lingkungan artistik adalah lingkungan bebas dan terbuka yang mendukung kreativitas dan ekspresi personal. Lingkungan ini menawarkan kebebasan yang cukup banyak dalam pengembangan produk dan jawaban. 4. Lingkungan sosial, social environment. Lingkungan tipe sosial mendukung orang yang fleksibel dan memahami satu sama lain, di mana orang dapat bekerja dengan orang lain dengan cara membantu memecahkan masalah pribadi, masalah karir, mengajar orang lain, mempengaruhi spiritualitas orang lain, dan bertanggung jawab secara sosial. 5. Lingkungan enterprising atau enterprising environment.
Lingkungan orang dengan tipe enterprising adalah di mana orang mengatur dan membujuk orang lain untuk mencapai tujuan organisasi atau personal. 6. Lingkungan konvensional atau conventional environment. Pengorganisasian dan perencanaan merupakan gambaran yang terbaik untuk lingkungan konvensional. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.